Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sekarang belajar matematika ya. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah pecahan senilai. Jadi anak-anakku buka bukunya 113 ya. 113. Jadi pecahan senilai ini dikenali artinya pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun pecahan tersebut ditulis dalam bentuk yang berbeda ya. Nah, kita lihat seperti gambar ini ya. Satu buah lingkaran ya, satu buah lingkaran kemudian dibelah menjadi dua, kemudian diarsir ya. Ada yang dibagi menjadi 8 bagian, ada yang dibagi menjadi 2 bagian, ada yang dibagi menjadi 16 bagian ya. Tetapi kalau dilihat, coba dilihat ya, yang diarsir semuanya setengah ya. Semuanya setengah ya. jadi kalau kalian perhatikan pada gambar ini ya, bagian diarsir masing-masing lingkaran adalah sama. Bagian yang diarsir adalah sama. Maka pecahan-pecahan tersebut dikatakan senilai ya, senilai. Karena luas daerah diarsir pada setiap lingkaran di atas. Jadi luas daerah yang diarsir pada 3 gambar ini adalah sama. Walaupun ada yang dibagi menjadi beberapa bagian ya, tetapi pada dasarnya semua besaran yang diarsir itu sama nilainya ya. Jadi misalnya ini ya, ini dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang diarsir ada 4 bagian, 1 2 3 4. Maka pecahannya itu adalah karena yang diarsir 4 bagian dari 8 bagian maka pecahannya adalah 4/8 ya, 4/8. Kemudian ini yang diarsir ini kan yang diarsir 1 bagian ya dari 2 bagian yang dibagi ya. Jadi lingkaran ini dibagi menjadi 2 bagian, kemudian 1 bagian diarsir. Maka pecahannya itu adalah 1/2 ya. Kemudian ini ada 16 bagian ya, yang diarsir 8 bagian, berarti 8/16. Jadi 4/8 itu nilainya sama juga dengan 1/2, sama juga nilainya kalau 8/16 ya. 8/16 itu ya. Jadi pecahan yang penulisannya ditulis berbeda tapi pada dasarnya nilainya sama. Ini 4/8, kalau didesimalkan itu 0,5. Ini 1/2, kalau didesimalkan juga 0,5. Ini 8/16, kalau didesimalkan juga 0,5 ya. Artinya apa? Artinya nilainya sama. Jadi 4/8 sama juga dengan 1/2 atau sama juga dengan 8/16 ya. Mudah-mudahan sampai di sini anak-anakku bisa memahami tentang pecahan yang senilai. Sekarang lanjut. Jadi untuk mendapatkan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara
ya, dengan cara ada dua ya, ada dua dengan cara mengalihkan dan membagi pembilang ya, pembilang dan penyebut dengan nilai yang sama. Tapi tidak boleh dengan nilai atau bilangan yang sama yang bukan nol ya, yang bukan nol. Nol tidak bisa ya. Jadi misalnya dari bilangan 1 sampai seterusnya ya. Contoh ya, jadi contoh saya kasih contoh ya. Misalnya 2/3 ya, misalnya 2/3. Jadi saya menentukan 3 pecahan yang senilai dari 2/3. Ada dua ya, ada dua cara mengalihkan. Kita misalnya mengalihkan dengan bilangan yang bukan 0, misalnya 2 ya. Jadi misalnya masing-masing ini ya. Jadi pembilang yang di atas kan pembilang, yang di bawah penyebut. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing dikalikan dengan nilai yang sama. Misalnya kali 2. Pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Jadi 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Ya. Ini sudah kita dapat pecahan senilai dari 2/3 itu 4/6. Kita sudah dapat satu pecahan ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan bilangan 3 ya, bilangan 3. Kan misalnya kita tentukan 3 pecahan yang senilai ya dari 2/3. Kita kalikan bilangan 3. Jadi pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. Jadi 2 kali 3 6, 3 kali 3 9. Kita sudah dapat 2 pecahan. Sekarang kita cari lagi ya. 2/3, jadi masing-masing dikali 4 lagi ya. 4 ini juga dikali 4. 2 kali 4 8 per 3 kali 4 12 ya. Jadi kita sudah dapat 3 pecahan ya yang senilai dengan 2/3. Kita sudah dapat 4/6, 6/9 dan 8/12 ya. Jadi 3 pecahan yang senilai, jadi 3 pecahan yang senilai 2/3 itu adalah 4/6, 6/9 dan 8/12 ya. Kalau misalnya untuk mendapatkan pecahan senilai dengan cara membagi, kita lihat ya contoh pada buku cetak ya. Tentukan 3 pecahan yang senilai dari 48/60. Ini ya. Masing-masing dulu dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, dibagi 4 dan seterusnya ya. Ini kan bisa dibagi 2. Jadi 48 dibagi 2 dapat 24, 60 dibagi 2 dapat 30. Jadi sudah dapat pecahan 24/30 yang senilai dengan 48/60. Ini dibagi 3.
dibagi 3, 48 bagi 3 16, 60 bagi 3 20. Dapat lagi nilai bilang pecahan 16 per 20 yang senilai dengan 48 per 60. Nah, kemudian dibagi 4. Dibagi 4 jadi 48 bagi 4 12, 60 bagi 4 15. Jadi dapat 12 per 15. Jadi biasanya kalau misalnya tidak pusing, kalau bilangan yang tinggi seperti ini 48 per 60 bisa dicari dengan cara membagi, ya. Bisa dicari dengan cara membagi, dibagi 2 ke atau dibagi 3. Dibagi 3 dibagi, yang jelas membagi bilangan yang bisa habis dibagi, ya. Misalnya dibagi 2 bisa dibagi 48 bagi 2 habis. 48 dibagi 3, ya, bisa. 48 dibagi 4 juga bisa. Kalau 48 bagi 5 tidak bisa, ya. Jadi bisa dicari dengan cara membagi kalau dia punya pecahan dengan nilai yang tinggi. Tetapi juga bisa dicari dengan perkalian, ya. Misalnya 48 dikali 2, 60 dikali 2, ya. Itu. Jadi misalnya saya kasih contoh nilai yang atau pecahan yang tinggi, misalnya 25 per 100, ya. Nah, kalau dicari 3 pecahan yang senilai, ini kan kalau bilangan yang tinggi seperti ini lebih bagus kalau dengan cara membagi pembilan dan penyebut dengan nilai yang sama, ya. Oke, misalnya ini 25 per 100. Ini bisa masing-masing dibagi 25, ini juga 25. Dapat 25 bagi 25 dapat 1. 100 bagi 25 dapat 4. Jadi kita dapat 1/4 senilai dengan 25 per 100. Misalnya lagi 25 per 100. 25 per 100 masing-masing dibagi 5. Ini juga dibagi 5. Dapat 5 per 20, ya. Ini cuma dapat cuma dua pecahan, ya. Nah, kalau 2 pecahan baru diminta 3. Nah, pakai cara perkalian saja supaya dapat 3. Misalnya 25 per 100 masing-masing dikali 2, ini juga dikali 2, berarti 50 per 200, ya. 50 per 200 25 per 100 masing-masing kali 3, ini juga dikali 3 sama dengan 75 per 300, ya. 25 kali 4 100 kali 4 dapat berapa ini? 100 per 400, ya. 100 per 400, ya. Jadi kalau misalnya dengan cara pembagi hanya cuma dapat 2 pecahan baru yang diminta 3. Nah, cara perkalian saja supaya bisa dapat. Ini sudah dapat 3 pecahan bilangan yang senilai dengan 25 per 100, ya. Itu salah satu contoh mencari pecahan yang senilai dengan cara membagi. Itu saja, ya. Mudah-mudahan Anda bisa pahami penjelasan Ustadz dan bisa dikerjakan tugasnya, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.